Itu undang-undang perampasan aset itu buat ngerampas asetnya koruptor atau masyarakat. Akhirnya datang lagi Pak Ahok, tepuk tangan dulu ya. Bapak ini imbang sama saya, sipil sekarang. Kalau Dulu juga enggak. Dulu juga enggak ya? Iya, dari waktu terakhir ke sini belum ada ngambil langkah politik lagi ya. Tapi nge-tweet politik masih ya? Oh masih. Masih, ya. Masih tangannya ya. Hobi ya. Hobi. Kemarin yang lumayan rame itu sebenarnya narasi tentang pemilu tidak dipilih lagi oleh rakyat tapi lewat DPR. Iya. Betul ya? Bapak sempat kontra tuh masalah itu. Ya dulu aku keluar dari partai politik gara-gara itu. Oh, di mana tuh Pak dulu? Ini seru deh. Udah tahu lah gitu. Iya. Karena saya dari sekolah, kan saya kan banyak bantu bapak saya. Jadi dulu ketua-ketua partai besar itu pasti kumpulnya di rumah bapak saya juga. Makanya saya tahu persis dulu, misalnya dari 3 partai, pemilihan bupati misalnya. Partai berkuasa itu bisa kumpulin ketua partai yang kesannya berantem di lapangan, itu diatur tuh pilih siapa. Mungkin orang masih ingat, pernah kejadian dulu Provinsi Riau, yang Imam Munandar atau apa, tentara juga, dan pemilihan, tiba-tiba kok suara sebelum itu udah dipanggil nih, lu pilih ini ya gitu ya, diatur kan. Emang bisa begitu ya? Kan terbukti aja kasus Kepulauan Riau. Kalau dulu saya nggak tahu bisa dilacak nggak ya, koran-koran yang lama harusnya bisa keluar. Iya. Itu Imam Munandar kalau nggak salah. Tiba-tiba dia dapat suaranya lebih atau apa gitu loh. Bisa menang atau apa, saya lupa. Iya, kayak tiba-tiba gitu. Jadi marah dong partai berkuasa. Dilacak tuh siapa anggota DPRD yang tidak mengikuti instruksi. Ternyata di pemilihan itu udah kasih tanda. Nah, terus waktu saya baru mulai di Bangka Belitung jadi provinsi, kan pemilihan gubernur juga kan lewat DPRD waktu itu. Seru. Itu aku bisa lihat sekali, saya reformasi juga itu sebelum jalan langsung. Orang yang tadi saya dukung untuk jadi anggota DPRD, tiba-tiba bisa telepon saya, nanya begini, lu tahu nggak tuh, Daihatsu Verosa itu berapa duit? Dulu top banget tuh, bukan nyebutin merek deh, kan dulu Daihatsu Verosa itu top. Oke, mantep lah itu saat itu, harganya juga oke. Berapa? Emang kenapa? Baru tuh 24 juta. Gue baru dapat 50 juta nih dari untuk voting pemilihan gubernur gitu loh. Jadi langsung mau nyari rumah, mau nyari mobil. Makanya ketika orang memaksakan harus kembali ke DPRD, ini kan pertama mengambil hak rakyat. Kalau soal sekarang jadi mahal, ada oknum oligarki. Ada satu buku menarik di Kompas dulu, udah lama sekali, tahun 2000-an saya pernah baca. Pilkada ini sebetulnya adalah perebutan sumber daya alam. Jadi pengusaha oligarki yang menguasai sumber daya alam, mau untuk kebun, mau untuk tambang, itu biasa tuh yang punya duit mendukung calon kepala daerah untuk jadi bupati atau gubernur. Itu buku itu ada tulis gitu loh. Nah, justru saya katakan bukan karena itu lalu kita membatalkan hak rakyat dong. Iya. Nah, jadi gimana caranya? Nah, saya usul waktu di Komisi 2 DPR RI waktu membuat undang-undang pilkada. Udah, kita kan sudah pernah meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Di situ udah jadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Walaupun tidak ada pasalnya di situ, tapi ada disebutkan ada prinsip illicit enrichment, ada penambahan kekayaan yang gelap. Nah, kenapa nggak mau membuat undang-undang di dalam pilkada itu satu pasal? Siapapun mau jadi pejabat publik harus bisa membuktikan hartanya dari mana. Lalu dibuatlah PP-nya, pajak yang dia bayar sekian, Iya. harta sekian. Itu kan yang Bapak terapkan dulu waktu jadi gubernur saya kan? selalu dorong itu. Iya. Nah, kalau ada seperti itu, terus pilkada bisa dong KPUD mengatakan, kan KPUD biaya gede nih. Iya. Ya sudah, sekarang biayanya untuk kampanye pasang titik-titik baliho atau apapun, kami akan pasang. Iklan kami akan bayar. Kamu cukup sampaikan visi misi program, strategi kebijakannya apa. Nah, terus bagaimana caranya supaya lebih hemat lagi biayanya? Swasta aja bisa bikin real count kok. Kenapa Anda nggak mau waktu selesai pemilihan? Jangan berjenjang dong ke kantor kelurahan, camat, kabupaten. Ya sudah,
langsung di TPS di luar negeri juga begitu. Apalagi sekarang ada WhatsApp dengan foto WA kan, kirim aja. Nanti yang suara-suara yang diragukan taruh di amplop baru dikirim. Berarti swasta aja bisa langsung tahu kok real count-nya siapa. Kenapa penyelenggara mesti tunggu berminggu-minggu sih? Sampai ngatur-ngatur sampai ada yang meninggal teler-teler gitu loh. Saksi. Kenapa nggak langsung juga real count, ada bukti kok. Kan tinggal bikin pernyataan. Kalau nanti bukti tidak sesuai, ya pidana gitu loh. Nah kita tuh, saya udah ngomong di Komisi 2. Tapi rata-rata mungkin orang berpikir kalau kayak gini susah kita mau curang dong untuk dapat menang. Ya ada yang persepsi gini tuh Pak. Pilkada politik pemilihan ini adalah keunggulan curang. Bukan keunggulan menjual program untuk rakyat gitu. Ini sesuatu yang... Saya mau nanya nih Pak, pertanyaan serius. Waktu Bapak dulu kan ada di dalam pemerintahan pasti kurang lebihnya pasti tahu lah. Jujur, dengan pola yang dulu di mana kita kan sekarang rakyat memilih kepala daerah. Tiba-tiba nih dirubah. Jadi sekarang yang milih DPR nih. Zaman dulu orang cuma tahu Mercedes sama jam tangan Rolex kan. Nah, zaman ini mobilnya banyak. Nah, itu dia. Sekarang kan apakah itu membuat segala sesuatunya jadi lebih baik atau tidak? Makanya saya menentang. Kalau sistem pilkada kita udah sepakat kasih rakyat hak pilih, lalu ada terjadi distorsi, rusak karena ada yang money politik, rakyat ada yang golput, ya kita perbaiki sistemnya dong. Bukan berarti mengganti ke sistem yang lama yang jelas-jelas dulu kita tantang gitu loh. Iya. Jadi kan ini kan sesuatu yang agak aneh gitu ya. Kan kita sudah tahu dulu sistem ini nggak bagus, kasih kepada rakyat. Tapi kalau kita kasih kepada rakyat ada masalah. Ada masalah kita perbaiki dong. Masa balik yang lama? Kan lucu juga kan. Sebenarnya Pak, kita akhir-akhir ini agak suka lucu Pak dengan apa? Ya teman-teman, barusan kita menyaksikan video yang barusan kita tonton tadi mengenai pilkada lewat DPRD. Basuki Cahayapurnama alias Ahok membongkar. Ketua DPP PDI Perjuangan ini belak-belakan mengungkap bahwa di masa lalu praktik suap dalam pemilihan oleh Dewan sangat masif. Bahkan harga satu suara anggota Dewan bisa mencapai 50 juta. Wah, sangat luar biasa. Pernyataan Ahok ini menjadi pengingat krusial mengenai risiko hilangnya hak suara langsung. Jika mekanisme ini kembali diterapkan, pemilihan pemimpin daerah tidak lagi berada di tangan rakyat, melainkan berpotensi ditentukan melalui kesepakatan di ruang tertutup oleh para elit politik. Ahok membeberkan bahwa dirinya juga mengetahui secara langsung bagaimana praktik pengaturan hasil pilkada melalui DPRD terjadi di masa lalu. Ia menceritakan pengalamannya melihat elit partai berkumpul untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Ya, dulu ketua-ketua partai besar masih kumpulnya di rumah bapak saya. Jadi saya tahu persis dulu misalnya dari 3 partai pemilihan bupati. Partai berkuasa itu bisa kumpulin ketua partai yang kesannya berantem di lapangan. Tapi itu diatur tuh, pilih siapa. Saya masih ingat kata Ahok, dalam senior YouTube Denny Sumargo. Ahok juga menyinggung kejadian di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ia menyebutkan betapa kuatnya praktik pengaturan suara di masa ini. Instruksi untuk memilih calon tertentu dilakukan secara terang-terangan kepada anggota Dewan. Pernah kejadian di Provinsi Riau. Nah, pemilihan tiba-tiba kok suara sebelumnya sudah dipanggil. Lu dipilih ini ya gitu, sudah diatur ujarnya. Praktik ini menurutnya pernah memicu konflik serius ketika hasil suara dianggap menyimpang dari kesepakatan awal para elit. Anggota DPRD yang dianggap tidak patuh akan langsung diacak dan dimintai pertanggungjawabannya oleh partai berkuasa.
Kan terbukti ada kasus Kapolres Riau kalau dulu saya nggak tahu siapa, saya nggak tahu, bisa diacak deh itu orang-orang itu dulu siapa ya. Ya itu di Kampari, di Kampar, tiba-tiba dia dapat suaranya lebih atau apa gitu, bisa mentah kata bapak saya, ucap Ahok. Jadi marah dong partai berkuasa. Dilacak tuh siapa anggota DPRD yang tidak mengikuti instruksi. Ternyata di pemilihan itu sudah dikasih Anda tambahnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pun Ahok membongkar praktik kecurangan yang pernah ia saksikan saat mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan lewat DPRD. Ahok sendiri sudah mengungkap wacana pilkada melalui DPRD adalah alasan dirinya keluar dari partai politik. Dulu aku keluar dari partai politik gara-gara itu. Sudah tahulah ya, Ahok dalam podcast siniar yang diunggah di kanal YouTube Curhat Bang Denny. Pada 10 September tahun 2024 atau lebih dari 12 tahun yang lalu, Ahok memutuskan keluar dari Partai Gerindra yang sebelumnya bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mendukung dirinya menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta, mendampingi calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Saat itu, Ahok menjelaskan alasan di balik keputusan ini adalah tidak lagi sejalan dengan Partai Gerindra yang sangat mendukung revisi Undang-Undang Pemilihan Umum atau Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh DPRD. Kemudian Ahok mengaku tahu betul bagaimana praktik yang diterapkan partai politik dalam pemilihan gubernur Riau yang dilakukan lewat DPRD itu. Ya seperti itu teman-teman komentar Basuki Cahayapurnama mengenai pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Nah di berita ini kita lihat beberapa komentar-komentar netizen. Dari sini ada yang menyampaikan di sini aturan yang tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan hajat hidup rakyat Indonesia. Aturan yang dibuat cuma untuk kepentingan elit politik saja. Nah, ada juga yang mengatakan saya setuju jika Pak Ahok keluar dari PDIP. Apa maksudnya nih? Justru kalau lewat DPRD langsung ketahuan money politiknya dan mudah ditangkap. Kalau serangan fajar ke masyarakat mana bisa ditindak, akhirnya yang berduit yang menang walau baca tulis belepotan. Juga ada dari Yunus, perkataan Pak Ahok mewakili sebagian besar netizen terwakili. Ada juga yang mengatakan Ahok orangnya jujur, tidak sama dengan yang cuma omon-omon untuk menipu rakyat dengan cara merampas hak konstitusional rakyat Indonesia. Itulah penguasa otoriter. Elit partai takut pengadilan rakyat karena mereka merasa tidak mewakili rakyat, tapi kepentingan sendiri dan partainya. Ada juga dari ini, tak ada yang bersih di Konoha.
Kamu nggak usah ngomong rakyat, sudah tahu kok. Kalau pemilihan lewat DPRD pasti sogok menyogok dan diinstruksikan sama ketua partai. Jadi nggak usah ngunyir. Kamu rakyat udah muak sok-sokan. Rakyat Indonesia sudah pintar. Dulu juga ada politikus yang merupakan mantan gubernur. Ketika dia menjalani hukuman di penjara karena penistaan agama, dia mengajukan cerai dengan istrinya karena alasan tuduhan selingkuh dengan pria lain. Tak tahunya dia pula yang menikah sama wanita lain, dan istrinya sampai sekarang masih menyindir Ahok nih. Maaf Pak Ahok, saya fans berat Anda, tapi kali ini saya tidak sejalan dengan pernyataan Anda. Terima kasih banyak. Banyak juga yang tidak pro ya dengan pernyataan Ahok ini. Semangat Bung, pertahankan rakyat Indonesia. 90% ada di belakang PDIP. Kami rakyat jelata tidak mau hak demokrasi. Kami rakyat jelata tidak mau hak demokrasi kami gadaikan pada tikus-tikus berdasi. Semangat Banteng. Oh, dari Banteng nih. Dari dua pilihan ada plus minusnya. Tetapkan pilihan terbaik dengan pertimbangan dampak dari segi politik dan efisiensi biaya. Toh selama ini KPU dan tak becus kerjanya. Pak Ahok, ente juga tahu kan kalau ada kader PDIP main duit ke pemilih supaya dipilih. Kok ente nggak bersuara? Kok masih di PDIP? Bukannya ente vokal? Soal perampasan aset koruptor katanya tahun 2025 nggak sempat dibahas. Untuk urusan yang lain masih panjang waktunya pun sudah mulai dibahas. Cerita Ahok ini cerita lama, peristiwa lama. Masa kau samakan dengan saat ini? Beda dulu, beda sekarang Ahok. Kau jangan sama ratakan saja. Ahok ini demi memperjuangkan agenda politik partainya, akhirnya dia bicara seperti terlalu merendahkan masyarakat saat ini. Agus Setiawan, ada pendapat dalam politik tidak ada kaitannya dengan agama. Tapi ingat, setiap perbuatan kebajikan yang berakhir kejaliman bagi orang lain tetap akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, baik secara individu, interpersonal maupun secara kolektif kekuasaan. Benar sekali, kalau pemerintah daerah dipilih oleh DPRD, maka monopolitik makin menjadi. Bisa jadi yang dipilih orang busuk atau jahat, akhirnya programnya tidak bisa diakses masyarakat. Sekarang sudah lain dari dulu, sekarang sudah banyak kata-kata mutiara. Sama saja mau langsung atau tidak, semuanya rawan politik uang. Jadi kalau mau yang dipilih DPRD kurang atau ulang mekanismenya biar menekan biaya politik dalam pemilihan nanti. Banyak yang nyari panggung, sok-sokan jadi pahlawan demokrasi. Kami rakyat nggak masalah, yang penting untuk kebaikan bangsa dan negara. Kalau rakyat boikot pemilihan anggota DPRD sehingga tidak ada calon anggota Dewan Terpilih mewakili rakyat, terus gimana aturan dan penetapan anggota DPRD? Apakah akan ditunjuk langsung oleh partai? Kalau pilkada melalui perwakilan bagus juga. Jadi rakyat nggak kecipratan uang haram. Tentu saja bagi rakyat yang sudah terbiasa dengan amplop
nggak bakalan setuju pilkada lewat perwakilan. Uangnya ambil, orangnya lupakan. Ini pengalaman ya orang. Supaya aman, gubernur, wali kota, bupati dipilih oleh DPRD. Banyak masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat dampak pilkada rakyat. Cuma DPRD dan calon harus ada aturan khusus menjelang pilkada. Bersyukur tidak pernah memilih si Wowo. Masih ada yang bersyukur ya. Tapi dia udah menang, udah jadi presiden sekarang. Semua calon kepala didukung material dari oligarki. Makanya oligarki makin tajir dan seenaknya kerik. Karena nggak ada proses hukum. Kalau kita kembali ke order baru, kepala daerah ditentukan oleh orang berduit, lebih besar ongkosnya. Demokrasi memang mahal. Nggak usah pilih DPR, DPRD, semuanya sudah rusak, bubarkan saja. Ya, sejumlah partai politik memiliki pandangan berbeda. Golkar dan Demokrat menilai pilkada langsung menimbulkan biaya politik tinggi dan berpotensi mendorong korupsi sehingga membuka ruang kajian terhadap model pemilihan oleh DPRD. Namun, ya mereka juga mengakui risiko hilangnya hak rakyat serta menyatakan akan tetap mempertimbangkan aspirasi publik dan mencari formula yang lebih ideal. Pemerintah pun menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan dan belum mengambil sikap final atas perdebatan tersebut.